Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom Bapak Saudara. Saya bersyukur malam hari ini kita boleh kembali mencari wajah Tuhan bersama-sama. Saya percaya ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan dipuaskan dan disegarkan. Mari malam hari ini dengan sungguh-sungguh kita datang menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Di tempat ini hanya nama Yesus yang ditinggikan. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh mencari wajah Tuhan. Inilah saat yang terindah bagi kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang melawat kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Sehingga malam hari ini adalah malam kemenangan kami ketika kami berjumpa dan mengalami Tuhan di tempat ini. Ambil alih ya Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang daripada Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu lah sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memuliakan Tuhan dengan nyanyian syukur kami, dengan pengagungan kami di tempat ini. Nama Tuhan Juru Selamat kami Yesus Kristus ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang baik, saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kami rindu Engkau membawa setiap kami. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah kami bersama dengan Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari yang merindukan Tuhan katakan, bawa kami erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sungguh hadirat-Mu yang memenuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan saat ku menyembah-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh
menjadi kerinduan hati kami. Kami rindu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hatimu naikkan pujian ini, katakan saat indah. Mari jemaat Tuhan sendiri datang ke hadirat-Nya. Amin Tuhan, ya Yesus Tuhan. Oh Yesus, kekasih jiwa kami. Ku rindu Tuhan, sebab hanya dalam dekapan-Mu kami merasa tenang Tuhan. Hanya kasih-Mu yang menguatkan kami. Mari sekali lagi dalam hadirat-Nya katakan saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami selama-lamanya. Dalam pelukan-Mu, nikmati kasih indahnya hadirat-Mu. Boleh kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan hadirat, hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, oh penuhi hati kami oleh kuasa Roh Kudus. Diam dalam bait-Mu. Mari sekali lagi kita katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan percaya hadirat-Nya memenuhi kita malam hari ini. Oh hadirat, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, itu yang memenuhi kami. Oh terima kasih, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh
Sambil bangkit berdiri kita bersama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan memenuhi hatiku. Kekudusan-Mu dapat. Sungguh kami mau menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Glory bagi-Mu. Menikmati kasih anugerah. Sungguh hadirat-Nya memenuhi kita. Mari muliakan Dia, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan di tempat ini. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih anugerah. Seumur hidup kami menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah. Itu kekuatan kami, membuat kami bisa bertahan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Dasar yang teguh bagi hidup kami. Engkaulah kota benteng kami selama-lamanya. Oh, syukur kami naikkan kepada-Mu. Kami sembah. Mari gereja Tuhan, angkat suara kita menyembah Tuhan. Mari angkat hati kita memuliakan. Oh ya Tuhan, Engkau yang layak kami muliakan. Pribadi-Mu yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Hanya Engkau satu-satunya termasyhur, termulia. Terimalah kemuliaan Tuhan, terimalah pujian kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah Raja. Oh, Engkaulah harapan kami. Engkaulah kota keselamatan kami. Kemuliaan bagi-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan syukur, perkataan yang memuliakan Tuhan. Glory, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Betapa besar dan ajaib Allah kami. Sungguh dahsyat Engkau
terus saudaraku sembah Dia, bebaskan roh kita menyembah Tuhan. Engkau boleh mengangkat tangan, engkau boleh bersujud. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan. Oh haleluya. Syaralabaralabara. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Mari saudara, masih banyak waktu menyembah Dia. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mari melayani Tuhan malam hari ini. Anugerah, anugerah. Oh, hiaralabaralabaralabaya syaralabaralabara. Makasih ya Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syaralabaralabaralabarala. Shandarabatakaralabaralabaralabara. Kasih-Mu mengalir bagi kami, kuasa-Mu bekerja bagi kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh Syarabatahadaya Shikiria Hatakaralabaralabaya Shandaralabaya Shikara. Haleluya, haleluya. Oh Shararayaralabaya Shinarayaralabaya Si. Haleluya, haleluya. Kinayarabaya Sinayarahayaralabaya Shiriyaralamu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, mari sembah Dia, Juru Selamat kita, Penolong kita. Di tempat ini kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku haleluya. Selamanya, selamanya Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Jesus, Jesus, Jesus. Mari angkat suaramu, sembah. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya. Tuhan itu Raja. Ku sembah Tuhan, ku sembah Jesus. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi saudaraku katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Sungguh Tuhan, sekali
Sekali lagi bersama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah selamanya. Kau hebat selamanya, selamanya. Kau hebat bagi Yesus Tuhan, selamanya. Kau hebat bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, saya menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini, baik itu Jemaat Betani Yestoya Malang, Jemaat Betani Yestoya Blitar, Jemaat Betani Yestoya Jombang, Jemaat Betani Yestoya Pontianak, serta Jemaat Betani Yestoya TV. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Baik, bagi yang menyukai judul khotbah saya malam hari ini adalah madu di tangan kirimu, racun di tangan kananmu. Madu di tangan kirimu, racun di tangan kananmu. Ini berbicara tentang apa, saudara-saudari, Bapak Ibu? Ini berbicara tentang sebuah kepahitan hati. Ini berbicara tentang keadaan hati di mana hati itu merasa dilukai, merasa disakiti, merasa dipatahkan. Dan ketika itu tidak segera dinetralisir, maka itu akan menimbulkan sebuah kepahitan. Dan ketika sebuah kepahitan itu mencengkeram hati kita, maka kerugian demi kerugian akan kita alami dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa renggang dengan hubungan kita dengan sesama. Yang kedua, yang paling penting, kita bisa renggang dengan Tuhan. Kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Bukankah ketika hatimu sakit, bukankah ketika hatimu marah, engkau tidak akan pernah bisa datang pada Tuhan? Bukankah pada saat engkau mengalami kepahitan, engkau tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Itulah yang kerugian yang paling besar dalam hidup kita ketika kita mengalami kepahitan. Baik, saudara-saudari, Bapak Ibu, izinkan malam hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar bagaimana kita bisa terhindar dari sebuah kepahitan. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan ada 3 hal yang bisa menyebabkan kita mengalami kepahitan. Hal yang pertama adalah masa lalu yang kelam. Sebuah masa lalu yang kelam, sebuah masa lalu yang pahit, sebuah masa lalu yang kurang bagus, tidak bagus, itu bisa menyebabkan kepahitan di masa sekarang. Mungkin seorang istri bisa begitu mudahnya mengalami kepahitan dengan suaminya, bisa begitu mudah mengalami kepahitan dengan anak-anaknya, bisa begitu mudah mengalami kepahitan dengan mertuanya atau dengan orang-orang terdekat lainnya. Ternyata masa lalu istri ini mempunyai masa lalu yang sangat-sangat pahit. Masa kecilnya mengalami kepahitan, masa kecilnya mengalami sebuah luka yang sangat dalam di hatinya. Dan itu terbawa sampai dia dewasa. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka terkenal dengan bangsa yang tegar teguk, dan bahkan bangsa Israel adalah bangsa yang mempunyai sebuah masalah dengan hatinya, yaitu kepahitan. Dan ternyata itu semua terjadi karena masa lalu bangsa Israel yang sangat-sangat pahit. Mari kita baca di kitab Keluaran pasal 1 ayat 13 dan 14. Saya bacakan ya.
Keluaran pasal 1 ayat 13 dan 14. Pasal 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Pada saat itu ketika Yusuf sudah meninggal dunia, pada saat itu mungkin Perdana Menteri yang baru melihat, waduh, bangsa Israel ini sebuah ancaman. Karena mereka pintar, mereka berkembang dengan pesat. Sehingga dia menyusun sebuah rencana, yaitu di ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Dan memahitkan hidup bangsa Israel. Itu memahitkan hidup bangsa Israel. Bangsa Israel ketika itu hidup dengan masa lalu yang pahit. Itu menyebabkan bangsa Israel di kemudian hari mempunyai kepahitan. Seperti tadi seorang istri di kehidupan kita, masa lalu yang kelam membuat kita begitu mudah mengalami kepahitan. Yang pertama adalah masa lalu yang pahit. Yang penyebab kedua dari sebuah kepahitan hati adalah, mari kita siapkan Alkitab kita baca di kitab Mazmur pasal 106 ayat 32 dan 33. Penyebab kedua ini berbicara tentang pemberontakan. Kepahitan terjadi karena pemberontakan. Ini berbicara tentang hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin dan yang dipimpin. Bagaimana sebuah keadaan menyebabkan pemimpin menjadi pahit. Lama-kelamaan pemimpin menjadi pahit ketika orang yang dipimpinnya sering melakukan sebuah hal, sebuah kata-kata, sebuah tindakan yang mencerminkan sebuah pemberontakan kepada pemimpin. Dan ini menyebabkan pemimpin mengalami kepahitan. Mari kita baca di Mazmur pasal 106 ayat 32 dan 33. Ini bercerita tentang seseorang yang sangat hebat, seseorang yang diurapi Tuhan, seseorang dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Bahkan seorang Musa pun mengalami kepahitan. Bahkan seorang Musa pun tidak bisa terhindar dari sebuah kepahitan. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan pemberontakan bangsanya sendiri. Mari kita baca di Mazmur pasal 106 ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka ini bangsa Israel, memahitkan hatinya Musa. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Bangsa Israel memahitkan hati Musa. Ini bercerita tentang sebuah keadaan di mana bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel menyalahkan Musa, bahkan menyalahkan Allah ketika mereka merasa kehausan dan kekurangan air. Sehingga Musa pada saat itu dikatakan teledor dengan kata-katanya. Kata-kata yang mana? Mari kita baca di Bilangan pasal 20 ayat 10. Bilangan pasal 20 ayat 10. Dia mengatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa marah. Musa hatinya pahit. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini, hai orang-orang durhaka? Di Bilangan pasal 20 ayat 10 dituliskan, hai orang-orang durhaka. Saya bisa berimajinasi bahwa bukan hanya kata-kata durhaka yang keluar dari mulut Musa.
Mungkin Musa marah. Mungkin Musa bilang begini, "Hei bangsa-bangsa yang durhaka, 40 tahun Tuhan sudah menjaga kita. 40 tahun siang hari Tuhan bawa kita dengan tiang awan. 40 tahun ketika malam Tuhan beri kita tiang api. 40 tahun bajumu tidak pernah rusak. 40 tahun sepatumu tidak pernah rusak. 40 tahun ketika engkau lapar di pagi hari, mana turun dari surga. 40 tahun ketika engkau ingin makan daging burung puyuh, Tuhan kirim kepada kita. Tetapi ketika engkau haus kali ini, ketika kita kekurangan air hari ini, engkau menghujat Allah kita. Ketika engkau haus, engkau berkata, "Mana Tuhanmu, Musa?" Dia tidak memperhatikan kita. Padahal 40 tahun Tuhan menjaga kita. Mungkin Musa berkata-kata seperti itu. Mungkin Musa marah seperti itu. Musa mengalami kepahitan. Sehingga akhir hidup Musa, akhir kepemimpinannya untuk bangsa Israel ketika dia mengalami kepahitan. Dan dia teledor dengan kata-katanya dan juga teledor dengan perbuatannya. Tuhan menyuruh mengeluarkan air dengan berbicara kepada bukit, tetapi Musa mungkin karena marah dan kepahitan dia memukul dengan tongkatnya. Benar memang keluar air, tetapi itu bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kepahitan, akhir perjalanan Musa menjadi sangat ironis. Karena kepahitan, Musa tidak bisa sampai di negeri perjanjian. Tetapi Tuhan itu baik. Allah kita baik. Akhir hidup Musa menurut saya adalah akhir yang sangat-sangat indah bersama Tuhan. Di mana Tuhan menyuruh dia naik ke Gunung Nebo. Di sana Tuhan berkata, "Musa, itu tanah yang aku janjikan padamu. Ya toh, bagus toh, makmur toh, indah toh, hijau toh. Kamu bisa melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Akhir yang indah. Tetapi tidakkah itu bukan menjadi harapan Musa? Harapan Musa dia bisa sampai ke tanah itu, tapi dia hanya bisa melihatnya, kemudian dia mati. Itu semua karena apa? Karena kepahitan yang dia alami. Penyebab yang ketiga yang bisa menyebabkan kita mengalami kepahitan adalah berbicara tentang hubungan dekat yang ternodai, hubungan dekat yang tercemari. Hubungan dekat yang bagaimana? Ini berbicara tentang pengkhianatan. Bukankah hanya orang dekat yang bisa mengkhianatimu? Tidak mungkin orang jauh bisa mengkhianatimu. Hanya orang dekat yang bisa mengkhianatimu. Ketika engkau merasa dekat dengan seseorang, segala sesuatu engkau dan dia bersama-sama, tapi pada suatu saat orang itu mengkhianatimu, orang itu menusukmu dari belakang, orang itu berkasak kusuk di belakang. Tidakkah engkau bisa menjadi pahit hati? Mari kita baca di kitab Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Yakobus pasal 3 ayat 14 dan 16 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 14 ini dikatakan jika kamu menaruh perasaan iri hati. Di terjemahan bahasa Inggris, terjemahan lainnya, iri hati ini menggunakan kata bitter. Bitter ini artinya akar pahit.
Jika kamu menaruh perasaan akar pahit dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, engkau bisa mengkhianati temanmu. Di mana ada iri hati, engkau bisa menusuk temanmu dari belakang. Jadi marilah kita berhati-hati dengan hati kita ketika kita mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan seseorang. Jangan sampai karena iri hati engkau mengkhianatinya. Karena ini akan menimbulkan kepahitan. Saya melihat ada lingkaran setan di sini. Lingkaran setan di mana? Pertama, orang yang engkau khianati bisa menjadi kepahitan kepadamu. Oke. Ketika engkau sudah mengkhianati dia, engkau mengalami kepahitan pada orang yang engkau khianati. Jadi berputar-putar seperti itu. Orang yang dikhianati dan orang yang mengkhianati sama-sama mengalami kepahitan. Orang mengkhianati temannya karena dia pahit sama dia. Dan ketika temannya tahu dia dikhianati, dia menjadi pahit sama orang yang mengkhianati. Jadi itu sebuah lingkaran setan. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu, kita malam hari ini sudah belajar tentang 3 penyebab bagaimana kepahitan itu bisa timbul. Yang pertama adalah karena masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit. Yang kedua berbicara tentang karena pemberontakan. Ini berbicara tentang pemimpin dengan yang dipimpin. Dan yang ketiga berbicara tentang pengkhianatan. Berbicara tentang hubungan dekat yang ternodai. Hubungan dekat yang terpatahkan oleh sebuah pengkhianatan. Lantas apa solusinya, Pak Yohanes? Kok ngomong penyebabnya terus? Solusinya cuma gampang sekali. Solusinya mungkin bagi yang punya masa lalu yang kelam, banyak yang menyarankan untuk konseling, banyak yang menyarankan untuk konsultasi. Tetapi izinkan malam hari ini saya mengatakan hanya Tuhan. Datanglah pada Tuhan, konselinglah sama Tuhan, curhatlah sama Tuhan. Karena di Mazmur pasal 34 ayat 18 di sana dikatakan, Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang hatinya patah. Tuhan sangat dekat dengan orang yang jiwa-jiwanya remuk. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Mengaku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mempunyai masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit. Tuhan, aku dendam sama orang tuaku. Aku dendam sama si A, si B, si C di masa laluku. Tolong aku Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Mari kita baca di kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Ayat terakhir. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan mengatakan sabarlah, sabar, berdamailah, ampunilah. Apakah engkau mau mengampuni? Apakah engkau mau berdamai? Apakah engkau mau bersabar hati? Itu semua tergantung padamu, pada kita semua. Kelihatannya sangat-sangat sederhana. Memang sederhana. Mungkin ada yang bilang, kalau ngelakoni angel Pak Yohanes, itu tergantung dari hatimu.
ketika Engkau sabar, Engkau mau berdamai, dan yang penting adalah ketika Engkau mau mengampuni, maka itu bukan hal yang sulit. Saya percaya ketika kita mau bersabar, kita mau berdamai, dan yang penting kita mau mengampuni, dan kita datang pada Tuhan. Ketika kita sudah mengampuni, kita bisa datang pada Tuhan. Tidak ada ganjalan lagi dalam hati. Kita datang pada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melepaskan kita dari semua kepahitan hidup kita, dari kepahitan hati kita. Amin, puji Tuhan. Kita duduk bala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau bisa menolong kami. Kami percaya Engkau bisa melembutkan hati kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan membantu kami untuk melembutkan hati kami, sehingga kami bisa bersabar, sehingga kami bisa berdamai, baik itu dengan masa lalu atau dengan orang-orang di masa kini. Tuhan, kami juga percaya kami bisa mengampuni, kami akan mengampuni, kami akan berkomitmen untuk selalu mengampuni orang yang bersalah pada kami, sehingga kami percaya kepahitan itu tidak akan pernah mencengkeram hati kami. Kepahitan itu tidak akan pernah menjajah hidup kami. Ketika kepahitan itu telah hilang dari hidup kami, saya percaya, kami percaya damai sukacita, damai sejahtera akan selalu ada dalam hati kami. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia selain hanya Engkau yang berikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, Tuhan menyertai. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, baik yang ada di Mall Malang City Point Malang, di Blimbing, di Pontianak, di Blitar, di Jombang, juga Betani Yestoya TV. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah doa malam biarpun online. Siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu artinya percaya bahwa Yesus bisa menolong kita, maka doanya akan dijawab dan doanya sangat berkuasa. Puji Tuhan, ya, kita sudah menyelesaikan pertemuan dengan para kontraktor untuk pembangunan gedung gereja kita. Ya, nanti minggu depan mereka akan mengadakan penawaran, kemudian kita seleksi, dan kita akan tentukan juga dalam bulan ini siapa pemenangnya, dan secepatnya gereja kita akan dibangun. Dukung dan doakan, pasti Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Seluruh informasi terkait dengan ibadah on-site, live streaming, dan online Betani Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @betaniyestoyamalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini, dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui asyir. Semua tayangan ibadah on-site, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Kami menginformasikan bahwa ibadah on-site dan live streaming kembali diadakan dalam 3 kali ibadah pada hari Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 September 2021, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya 1 pada hari Sabtu jam 5:30 malam, ibadah Raya 3 pada hari Minggu jam 9 pagi, dan ibadah Raya 6 pada hari Minggu jam 5 sore. Bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV.
protokol yang harus dipatuhi sesuai SOP peribadatan BMGK. Membawa sertifikat vaksin dan surat keterangan sudah vaksin. Himbauan untuk anak usia di bawah 15 tahun dan lansia di atas 60 tahun bisa mengikuti ibadah online. Jarak kursi minimal 1 meter. Cek suhu badan. Jemaat diharapkan mencuci tangan saat datang dan setelah selesai ibadah. Wastafel disediakan di pintu masuk mal. Setiap jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Dan jemaat yang kurang sehat dapat mengikuti ibadah online. Mari bergabung dalam kompak wanita yang akan dibuka setiap hari Selasa sampai Jumat jam 1 siang dan hanya 30 menit saja via Zoom. Dimulai pada hari Selasa 7 September 2021. Bagi jemaat yang rindu bergabung dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik Bethany Yes Toya Kids Pusat Malang dan cabang yang berusia 0-10 tahun. Jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk mengikuti spesial Bethany Yes Toya Kids Live Zoom bersama Kayol Sianto. Setiap hari Senin hingga Jumat jam 8 hingga 9 malam full non-stop. Dengan ID meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Vivi di nomor berikut ini. Untuk teman-teman Super Junior Bethany Yes Toya Pusat Malang dan cabang yang berusia 11-14 tahun dapat mengikuti ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tirza di nomor berikut ini. Untuk sobat muda Youth Bethany Yes Toya Pusat Malang dan cabang yang berusia 15-25 tahun dapat mengikuti ibadah Yes on Site setiap hari Minggu jam 12:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah ini disertai dengan layanan live streaming di YouTube channel Bethany Yes Toya TV. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Yehuda di nomor berikut ini. Jangan lewatkan ibadah online spesial setiap hari Minggu dengan jadwal sebagai berikut. English Service ibadah berbahasa Inggris jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bahasa Madura ibadah berbahasa Madura jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan lansia ibadah untuk usia di atas 55 tahun jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Semua tayangan ibadah online spesial dapat disaksikan di channel YouTube Bethany Yes Toya TV. Jangan lupa untuk subscribe channel Bethany Yes Toya TV dan saksikan setiap tayangan yang tersedia setiap harinya. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Bethany Yes Toya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Bethany Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Demikian Bethany Yes Toya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @BethanyYesToyaMalang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Bethany yang saya kasihi, Bethany Yes Toya. Ini sudah selesai untuk pemanjangan paku bumi dan kita sudah menyeleksi kontraktor. Nanti tinggal hasilnya 25 September. Siapa pemenang tendernya kemudian akan langsung dibangun. Dukung dan doakan kami supaya gedung Gereja Bethany Yes Toya Malang cepat terbangun. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Saudara-saudaraku ya, nanti Sabtu 5:30 malam, Minggu jam 9, jam 5 sore, saya juga akan khotbah di gereja Bethani Yestoya Malang Mall Malang City Point, disertai perjamuan suci ibadah raya kita ya. Hadir, ibadah onsite, kita menikmati berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku akan